Mathematics Students Competition Median 3 Universitas Lampung 2025. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB Universitas Lampung tahun 2025. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Explosion of Chemical Engineering Study Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Lampung 2025. Stadium General Krakatau Universitas Lampung. Pekan Konservasi Sumber Daya Alam ke-29 Universitas Lampung. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan kabar Unila edisi bulan Agustus 2025. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya sembari menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya Alfi Sahrin dan saya Alfia Nuril Zaki. Inilah kabar Unila selengkapnya. Universitas Lampung menyelenggarakan Mathematics Students Competition Median 3 yang diikuti oleh para siswa dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung mengadakan Mathematics Student Competition atau Median 3 2025. Kompetisi ini berlangsung dalam 2 hari, yaitu 8 Agustus sampai 9 Agustus 2025. Di hari pertama, dilangsungkan grand opening yang dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Gedung K Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yang mana terdapat pembukaan Median 3 2025 secara resmi oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Grand opening ini dihadiri tidak hanya oleh peserta Median 3 2025, tetapi dihadiri juga oleh Dekan FKIP Universitas Lampung, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Lampung, dan beberapa pejabat akademik lainnya. Peserta Median 3 2025 terdiri dari 60 siswa-siswi aktif SMA sederajat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung yang siap mengikuti 3 cabang perlombaan, yaitu Brainwalk, Cepat Tanggap Matematika, dan Matzer. Dengan mengusung tema Showcase Your Skill and Spark Your Mathematical Future, diharapkan kegiatan ini menjadi wadah penting dalam meningkatkan bakat dan minat peserta didik agar dapat lebih berprestasi, terutama di bidang matematika. Saya kira melalui kegiatan ini itu satu bentuk aktualisasi langsung bagaimana memasyarakatkan matematika ini. Sehingga melalui kompetisi, siswa atau peserta itu terlibat langsung dalam melatih, mengasah kemampuan bermatematikanya di dalam kehidupan. Terlebih-lebih untuk di sekolahnya, di kelas begitu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak ke depannya setelah diadakannya Median 3 2025 ini? Ya, harapannya matematika semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Matematika itu menyenangkan dan mengasah lebih luas bagaimana setiap peserta didik, siswa, dan kita semua itu berpikir kreatif, berpikir kritis, dan logiknya begitu. Alhamdulillah untuk persiapan kompetisi Median 3 2025 ini cukup lancar ya Kak. Kita mempersiapkan acara ini dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi untuk setengah bulan pertama kita ini menyiapkan terkait konsepsi berjalannya acara itu seperti apa. Nah setelah itu kita fokuskan untuk sosialisasi terkait peserta untuk Median 3 2025 ini Kak. Apa sih kendala? Yang kedua, apa kendala terbesar yang Median 3 2025 ini? Baik, untuk kendalanya mungkin tidak ada ya Kak. Hanya saja mungkin untuk awal-awal pendaftaran kami terkendala terkait peserta pada awal-awal. Hanya saja kami setelah itu menemukan solusi terkait masalah tersebut. Kami membuka pendaftaran lebih panjang. Setelah itu kami membuka paket blanding untuk pesertanya Kak. Dari Nabila Ayulustari, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Ribuan mahasiswa baru mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB
sebagai langkah awal untuk beradaptasi di lingkungan kampus dan sistem belajar di perguruan tinggi. Universitas Lampung kembali menyambut hadirnya ribuan mahasiswa baru melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus 2025 sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Berlokasi di Gedung Serbaguna Universitas Lampung dengan mengusung tema Mahasiswa Tangguh, Inklusif, dan Berdampak untuk Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pimpinan universitas, dosen, tamu undangan, serta lebih dari 10.000 mahasiswa baru dari berbagai jenjang pendidikan. Rangkaian acara dimulai dengan rapat luar biasa Senat yang dibuka oleh Ketua Senat. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Unila, mengheningkan cipta, serta doa bersama. Momen hikmat tercipta saat Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Rusmi Lia Afriani DEA IPM ASEAN Eng, secara resmi mengukuhkan 10.370 mahasiswa baru. Ditandai dengan pemakaian jas alma mater dan pembacaan kode etik mahasiswa. Tak hanya sebagai seremoni penerimaan, PKKMB juga menjadi ruang pembekalan bagi mahasiswa baru agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Pelaksanaan PKKMB dijadwalkan selama 4 hari, yakni pada tanggal 14 Agustus hingga 15 Agustus di tingkat universitas, serta 19 Agustus hingga 20 Agustus di tingkat fakultas. Pada hari pertama, materi yang disampaikan salah satunya mengenai perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono MT. Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, PKKMB Universitas Lampung 2025 menjadi tonggak awal perjalanan ribuan mahasiswa baru untuk tumbuh sebagai generasi tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Jadi pada hari ini ya kita memulai langkah awal daripada masa perkuliahan yang ada di Unila. Tapi karena kita belum kuliah, pertama kali yaitu kita harus memperkenalkan mahasiswa baru, yaitu dengan program PKKMB ya Pak ya, PKKMB 2025 dan dibuka hari-hari ini sampai dengan 4 hari berturut-turut. Jadi minggu ini 2 hari dan minggu depan nanti 2 hari lagi begitu. Dan kemudian selanjutnya ini akan dilakukan juga ke masing-masing unit, misalkan di TIK, perpustakaan dan sebagainya itu akan dikenalkan oleh mahasiswa baru angkatan 2025. Bagaimana PKKMB ini sejalan dengan visi dan misi Universitas Lampung dalam menjadi lulusan yang unggul? Jadi, nah itulah dengan adanya PKKMB ini kita akan memperkenalkan sistem pengenalan kampus yang sesungguhnya. Jadi berharap mahasiswa, adik-adik mahasiswa baru yang terdiri dari program D3, D4, S1, S2, S3 ya dan profesi juga akan dikenalkan apa sih yang namanya kehidupan kampus, bagaimana sistem pembelajarannya dan apa hak dan kewajibannya yang akan diterima, yang akan diwajibkan oleh mahasiswa Universitas Lampung, di mana nanti itu juga kita akan memberikan kesemangat oleh mereka untuk melaksanakan pembelajarannya nanti ya setelah ini, dan berharap mudah-mudahan adik-adik mahasiswa angkatan 2025 ini menjadi mahasiswa yang unggul dan berinovasi, berdedikasi untuk kita mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Oke? Selanjutnya, apa harapan Ibu bagi mahasiswa baru yang akan menjadi mahasiswa universitas? Ya, harapan saya mereka bisa belajar, bukan hanya belajar, mereka juga bisa berkreasi dan mengikuti semua rangkaian kegiatan akademik dan maupun non-akademik. Dan tadi sudah saya juga canangkan ke mereka bahwa mereka itu harus lulus sebelum 4 tahun. Nah, itu yang diharapkan oleh kita semua ya Pak ya. Jadi hari ini tanggal 14 Agustus 2025 kita resmi menerima mereka di sini dan berharap sebelum 14 Agustus 2029 mereka diwisuda. Menurutku yang paling berkesan itu adalah bagian pas pengukuhan almet, karena kerasa banget perjuangan dari awal kita belajar dari SNBT sampai pengukuhan almet itu berkesan banget buat aku. Halo semuanya. Halo Gumau. Pastinya aku menyiapin kondisi fisik aku ya supaya aku
bisa kuat menjalani satu hari ini bersama para mahasiswa baru ini seru banget, dan pasti aku juga nyiapin atribut-atribut yang udah disediakan oleh panitia, yang sudah diinfokan panitia. Menurut kamu, Sebentar. kesan pertama kamu Ini udah maju semua belum? sejujurnya ini baru pertama kali dan seru banget. Aku nggak nyangka bakalan seseru ini, dan atmosfernya dan vibe-nya tuh seru banget, kayak nggak bakal aku lupain kayak suasana ini. Dari Asifa Sakinah, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Lampung selenggarakan upacara bendera sebagai bentuk penguatan rasa nasionalisme. Universitas Lampung menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu 17 Agustus 2025. Bertempat di lapangan sepak bola Universitas Lampung, acara ini dimulai sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Upacara dipimpin oleh Henry dari UKM Menwa Unila selaku pemimpin upacara, dengan Profesor Dr. Insinyur Lusmeilia Afriani DEA IPM Asian Eng selaku pembina upacara. Suasana berlangsung hikmat dan meriah disertai berbagai rangkaian acara menarik. Sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Indonesia, peserta mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Tak hanya itu, perayaan semakin semarak dengan lomba parade baju adat serta penerbangan 12 drone sebagai simbol Disnatalis ke-60 Universitas Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor dan Wakil Rektor Universitas Lampung, jajaran dosen, sivitas akademika, serta mahasiswa dari berbagai fakultas. Momentum ini menjadi pengingat akan arti kemerdekaan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebinekaan di lingkungan kampus. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun ini sangat spesial karena ini yang ke-80 dan bagi Universitas Lampung juga karena disandingkan dengan Disnatalis Universitas Lampung yang ke-60. Tentu saja saya sebagai penanggung jawab kegiatan Disnatalis Universitas Lampung yang ke-60 serta Hari Kemerdekaan Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk mewarisi nilai-nilai luhur kepahlawanan dari pahlawan bangsa kita, di mana mereka berjuang tidak pernah henti untuk mengagungkan dan untuk memajukan negara kita, baik pada masa zaman penjajah, setelah kita merdeka maupun sampai di saat modern ini. Pesan saya untuk mahasiswa terus meningkatkan semangat untuk membangun negara kita. Oke, baik. Selanjutnya tadi kan ada penerbangan 12 drone, Pak. Apa makna menurut Bapak? Ada makna khusus nggak? Ya, karena tahun ini Universitas Lampung setelah mengokohkan diri, melakukan rekognisi di tingkat lokal di daerah Lampung, di Provinsi Lampung, kami ingin memperkenalkan Lampung ke seluruh mancanegara. Jadi kami terbang ke angkasa memberitahukan kepada dunia bahwa di sini ada Universitas Lampung yang siap untuk menyajikan pendidikan berkualitas di Provinsi Lampung sekelas dunia, seperti itu. Jadi 12 bendera itu mewakili Universitas Lampung sendiri, kemudian bendera Disnatalis Universitas Lampung, kemudian 8 fakultas dan 1 bendera Pascasarjana. Kami semua siap bekerja untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Senang banget ya, kebetulan ini kami rombongan baru di Unila dan kami punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, berpartisipasi juga dalam kegiatan fashion show-nya, itu luar biasa sekali sih, senang sekali. Kemudian apa makna dari baju adat yang Kakak pakai hari ini? Kebetulan kami sepasang pakai baju adat Bali, jadi untuk ini sih sebenarnya Bali modifikasi ya. Kami menggambarkan bahwa di Lampung ini itu sangat heterogen sekali sukunya, banyak budaya, banyak adat istiadat. Nah, salah satunya adat Bali gitu, yang banyak juga ada di Lampung. Jadi memperkenalkan salah satu suku yang ada di Lampung. Oke, baik. Nah, selanjutnya pesan atau harapan Kakak ke depannya? Harapannya untuk Unila di usia yang ke-60 tahun semoga semakin jaya, be strong, dan untuk semua rekan-rekan tenaga kependidikan dan juga dosen di Unila semoga semakin kompak, semuanya semakin baik lagi ke depan. Terima kasih.
Dari Anissa Novierda, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Lampung sukses menggelar seminar internasional yang berfokus pada peningkatan kesadaran mengenai pentingnya transisi menuju industri berkelanjutan. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia kembali menunjukkan konsistensinya dalam menyelenggarakan acara berskala nasional setiap tahunnya. Dan pada tahun ini, untuk pertama kalinya berhasil menyukseskan International Seminar 2025 yang menjadi bagian rangkaian acara Explosion of Chemical Engineering Study Activities 2025. Acara ini berlangsung pada hari Minggu 24 Agustus 2025 sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Seminar ini menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Profesor Dato TS Dr. Kamaruzaman Sofyan selaku Direktur Solar Energy Research Institute, dan Sadam Permana, seorang konten kreator sekaligus influencer. Melalui acara ini, panitia berharap dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transisi menuju industri berkelanjutan, sekaligus mendorong para peserta untuk berperan aktif sebagai agen perubahan. Talk show yang dibawakan oleh Sadam Permana mengangkat tema Personal Branding Strategy to Increase Professional Competitiveness. Dalam sesinya, ia menyampaikan bahwa personal branding bukanlah ajang kompetisi, melainkan sebuah proses untuk mengenali diri sendiri. Kalau untuk tantangan terbesar dari untuk Ekses sendiri itu yang pertama udah pasti dari yang kami perlukan itu kayak tenaga dan pikiran yang pastinya banyak lah untuk mempersiapkan acara ini. Apalagi dari acara Ekses ini sendiri itu dipersiapkannya hampir jangka 1 tahun gitu di sini gitu. Jadi kami ya benar-benar pasti bersungguh-sungguh juga lah untuk kayak mempersiapkan acara ini agar bisa berjalan lancar gitu. Oke, baik, selanjutnya bisa disampaikan Kak target jangka panjang seperti apa yang diharapkan panitia terhadap acara Ekses? Ya kalau untuk jangka panjang dari acara Ekses ini sendiri, kami pengen acara untuk kedepannya lagi bisa lebih bagus lagi gitu. Dan ini kan kami pertama kali juga internasional di Tekim atau di Tekim lah khususnya. Jadi harapan besar kami untuk adik-adik tingkat di bawah kami bisa kayak lebih update lagi lah itunya di situ di acara Ekses itu gitu. Oke, ada berbagai teknologi yang boleh digunakan. Tetapi apa yang penting adalah teknologi yang cekap. Maksudnya teknologi tersebut harus dilakukan, diberikan penumpuan supaya dia lebih cekap. Supaya hasil emissionnya itu lebih kurang. Tetapi selain daripada itu boleh juga digunakan teknologi-teknologi lain lah. Contohnya menggunakan sumber-sumber tenaga keterbarukan dan sebagainya. Tetapi itu lihat kepada aplikasi lah ya, dan sebagainya. Tetapi apa yang perlu adalah inovasi dari segi kecekapan itu perlu dilakukan. Contohnya kalau kita perlu kecekapan itu kerana kalau dia cekap, maka emisi yang dihasilkan itu akan berkurang. Jadi ada berbagai-bagai teknik yang boleh digunakan untuk ke arah mendapatkan kecekapan yang ideal, yang optimum. Dan itu bisa dilakukan di industri contohnya. Kerana itu bukan hanya boleh menjimatkan tenaga, malah dia juga boleh menghasilkan boleh memberikan kebaikan kepada sekitaran ya. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Profesor melihat prospek industri global dalam 10 tahun ke depan dalam terkait pencapaian net zero? Seluruh negara dunia bercakap mengenai peralihan tenaga ataupun energy transition. Indonesia pun begitu, Malaysia pun begitu, dan banyak negara-negara seperti Amerika dan sebagainya melihat kepada itu. Kerana itu adalah merupakan the way forward. Dalam peralihan tenaga ni dah mengurangkan mengurangkan penggunaan tenaga fosil pergi ke arah penggunaan tenaga bersih. Jadi kerana dari segi logiknya pun ya, mana-mana proses mana-mana sistem, mana-mana produk yang tidak bersoalan, dia tidak akan ada di pasaran. Malah dia akan terhapus begitu di pasaran. So proses transisi itu mengambil kira yang itu. Tapi apa yang penting adalah bahawa kita tidak boleh business as usual seperti sekarang. Ya, jadi kita perlu ke arah itu. Kerana dia bukan hanya make sense dari segi sekitaran, dia make sense dari segi bisnes. Ya, kita perlu pergi ke arah tersebut. Dari Sarafita Kia, Tim Liputan Unila TV melaporkan.
Sebanyak 2.500 mahasiswa baru Universitas Lampung mengikuti Stadium Jenderal Krakatau sebagai langkah awal mempersiapkan mereka menjadi generasi emas yang berkontribusi bagi perubahan positif di masa depan. Stadium Jenderal Krakatau Universitas Lampung tahun 2025 resmi digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Kegiatan ini terlaksana di Gedung Serbaguna Universitas Lampung dengan mengusung tema Generasi Emas dimulai dari kampus, mahasiswa untuk masa depan bangsa. Acara dibuka pada pukul 14.05 waktu Indonesia bagian Barat oleh Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Jausal STMM. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa mahasiswa baru merupakan energi baru dan generasi muda adalah kunci kemakmuran bangsa. Ia menambahkan, apa yang dilakukan 5 tahun ke depan akan sangat menentukan masa depan Indonesia termasuk Provinsi Lampung. Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DEA IPM, juga berpesan agar mahasiswa baru angkatan 2025 terus bersemangat dalam menjalani perkuliahan untuk mewujudkan masa depan Lampung yang lebih baik. Tercatat sebanyak 2.500 mahasiswa baru mengikuti Stadium Jenderal tahun ini. Adapun narasumber yang hadir pada Stadium Jenderal Krakatau Universitas Lampung tahun 2025 yaitu influencer Ikram Afro Atamimi serta alumni Universitas Lampung Suci Aproditi SAN. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru diharapkan mampu mempersiapkan diri menjadi generasi emas yang akan membawa perubahan bagi bangsa di masa depan. Dengan adanya tadi dari tim dari Kementerian Tenaga Kerja, ya, kemudian dari Pak Gubernur, nah mereka memberikan masukan-masukan bagaimana adik-adik ke depannya ya untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mencari pekerjaan. Jadi kan dibicarakan apa yang dibicarakan. Nah, dengan adanya acara ini berharap mahasiswa yang hadir bisa memberikan wawasan buat mereka. Jadi mereka pertama kali hari ini kuliah dan mereka sudah mempersiapkan untuk 4 tahun ke depannya. Oke. Tentunya kita ingin sangat paham sekali akademisian, terutama Universitas Lampung adalah adalah instrumen ya bagaimana untuk meningkatkan kekayaan, meningkatkan potensi, meningkatkan memajukan Provinsi Lampung ke depan. Tentunya kami dan dengan Bu Rektor tentu sudah banyak melakukan kolaborasi di berbagai bidang dan ini melibatkan partisipatif dari mahasiswa-mahasiswa yang diharapkan partisipatif itu akan membantu mereka untuk ikut membantu Provinsi Lampung ke depan. Baik, ada motivasi apa yang dititipkan oleh IAI terhadap mahasiswa baru khususnya? Ya tentunya mereka sekarang umurnya 19 tahun ya. Kalau Indonesia Emas 2045 kan berarti nanti saat mereka umur 38-39 tahun. Ya masa depan Lampung itu ya untuk hari ini ya anak-anak yang di dalam gitu. Ya kalau mereka bagus, mereka kuat, mereka semangat, mereka produktif, inovatif, ya Lampung akan cepat maju gitu. Tapi kalau mereka tidak bisa punya kompetisi, tidak akademisnya nggak baik, ya kita akan berat untuk menuju Indonesia Emas. Ya, oke? Dari Desta Ardiansyah, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Universitas Lampung kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu lingkungan melalui penyelenggaraan Pekan Sumber Daya Alam ke-29. Universitas Lampung melalui Himpunan Mahasiswa Biologi kembali menegaskan pentingnya peran dalam menjaga dan mengkonservasi lingkungan melalui ajang tahunan Pekan Konservasi Sumber Daya Alam ke-29 tahun 2025. Acara ini resmi dibuka pada Sabtu 30 Agustus 2025, bertempatan di Gedung Semergo, Kota Bandar Lampung. Sejak pagi hari, peserta dan tamu undangan hadir untuk mengikuti pembukaan yang diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran, nyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Unila, serta tari Segi Penguntan sebagai bentuk sapaan selamat datang dan penghormatan kepada budaya Lampung. Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Ahmad Syafan menyampaikan tujuan kegiatan ini sekaligus ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung. Apresiasi juga diberikan oleh Ketua Himbio Muhammad Ihsan, Wakil Dekan FMIPA Dr. Junaidi SSI MSc, dan perwakilan LPPM Unila Insinyur Ma'ruf Siregar MD, yang menekankan pentingnya kolaborasi mahasiswa dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Puncak acara ini adalah seminar konservasi dengan tema sinergi konservasi dan inovasi berkelanjutan melalui pengelolaan ekosistem lamun. 3 narasumber dihadirkan, yakni Filosofia Amel dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, Profesor Dr. Endang Linrin MSc PhD, dosen biologi FMIPA Unila, serta Anma Harikusuma SIK MSI sebagai dosen perikanan dan kelautan FP Unila, dengan dimoderatori oleh Firda Ananda Putri. Diskusi berjalan interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi, yang aktif memberikan pertanyaan pada setiap sesi materi. Acara ditutup dengan sesi post-to-post serta feedback, dan pengumpulan door prize yang semakin menambah semarak suasana. Melalui kegiatan ini, Himpunan Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Lampung memperkuat komitmennya untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam gerakan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Himbio FMIPA Universitas Lampung. Tujuannya tentu kita ingin memperkenalkan mengenai konservasi ya secara luas gitu kepada masyarakat seperti itu. Karena memang ternyata untuk konservasi sendiri itu mungkin bagi masyarakat masih sedikit terdengar asing gitu bagi sebagian masyarakat. Jadi ya kegiatan ini tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan perihal konservasi secara luas. Gitu. Adakah untuk harapan-harapan ke depannya Ibu untuk kegiatan serupa mungkin? Ya, harapannya tentu dengan adanya kegiatan PKSDA ini ke depannya lebih banyak lagi yang memahami apa itu konservasi gitu. Dan setiap tahunnya memang tema yang diambil itu berbeda-beda. Jadi ya untuk tahun ini konservasinya adalah konservasi lamun, dan sebelumnya berbeda, sebelumnya juga berbeda. Kita pernah tentang konservasi badak, kemudian konservasi gajah gitu. Jadi harapannya dengan terselenggaranya kegiatan Pekan Konservasi ini ada penambahan wawasan dari masyarakat dan juga ke mahasiswa tentunya ya, karena ini ada kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa, kemudian juga ke siswa karena nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa seperti LCT begitu, dan timbul kesadaran terkait konservasi dan juga kesadaran cintalah terhadap lingkungan dan bagaimana untuk menjaga hewan ataupun spesies-spesies yang memang harus dikonservasikan seperti itu. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menjadi narasumber dari PKSDA terkait dengan seagrass atau disebut juga dengan lamun. Mengapa saya tertarik untuk menjadi narasumber? Karena pengetahuan masyarakat tentang lamun sangat sedikit sekali, belum banyak. Padahal potensinya besar sekali. Kebetulan materi yang akan saya berikan adalah tentang bioprospecting dari lamun itu sendiri. Lamun banyak fungsinya, salah satunya secara alami dia bisa membuat penurunan kadar CO2 karena mereka namanya juga tumbuhan ya, tumbuhan angiospermae. Kemudian dari sisi farmasi dia punya nilai tambah karena metabolit sekunder itu banyak dihasilkan oleh lamun. Kenapa mereka bisa menghasilkan oleh lamun? Karena mereka hidup di lingkungan yang ekstrim. Jadi kalau hidup di lingkungan ekstrim biasanya metabolit sekunder juga akan dihasilkan. Dan itu kita cari manfaatnya untuk manusia. Di antaranya adalah sebagai antioksidan dan sebagainya. Nah, di samping itu lamun juga mempunyai peran ekologi, di antaranya adalah dia bisa sebagai tempat naungan, tempat memijah, mencari makan dari berbagai biota yang ada di sekitar pesisir, perairan pesisir. Tuh. Untuk output ke depannya gimana Ibu harapannya untuk kegiatan ini dan materi ini? Oke, harapannya karena ini namanya Pekan Konservasi Sumber Daya Alam, harapannya ke depan itu banyak masyarakat, terutama generasi muda ya, dari anak SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa-mahasiswa bisa memahami kepentingan dari lamun dan bisa melakukan konservasi. Bagaimana melakukan konservasi? Sebenarnya sederhana, hanya yang utama sekali jangan ngerusak aja dulu ya. Yang utama sekali jangan merusak. Kalau Anda ke pantai, kemudian di situ ada lamun, jangan sampai seenaknya menginjak ya, karena memang lamun nggak akan bisa kita lihat pada kondisi pasang. Pada kondisi surut baru kita bisa lihat ya. Dan pada waktu surut itu Anda misalnya mau bermain, silakan, tapi usahakan untuk tidak merusak. Kemudian juga kalau misalnya pada saat Anda bermain di pantai, bisa sih secara iseng itu memperbanyak jumlah mereka. Misalnya mereka kan tumbuh dengan rhizoid tuh dari perakarannya. Rhizoid itu Anda pindahkan, gantungin
kasih gantungan batu karang yang ada di situ, jangan batu dari tanah, batu karang misalnya, membuat mereka untuk bisa berkembang lebih banyak. Kemudian itu kan rehabilitasinya ya, termasuk juga rehabilitasi konservasi. Kemudian memanfaatkannya tidak, kalau misalnya untuk yang generasi muda ini mungkin juga, ini kan peralatan untuk farmasinya terlalu, nggak perlu harus sampai seperti itu, tapi memanfaatkan sebagai objek penelitian di ekologinya, penelitian di kondisi metabolis sekundernya, penelitian untuk pemanfaatan secara ekonomi, dan masih banyak lagi yang lain. Dari Rizky Kurniawan Saputra, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Alfian Nuril Zaki. Dan saya Alfi Sahrin beserta kru yang bertugas pamit dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.